Materi kelas 4, pelajaran kelima atau bab kelima dengan tema bahasan yaitu Aku Cinta Nabi dan Rasul, dengan subtema bahasan yaitu A. Kisah teladan Nabi Ayub alaihi salam, B. Kisah teladan Nabi Musa alaihi salam, C. Kisah teladan Nabi Harun alaihi salam, dan D. Kisah teladan Nabi Zulkifli alaihi salam. Yuka Channel, Divisi Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian semuanya pada kesempatan kali ini? Bapak doakan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat belajar. Amin. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, sebelum Bapak menjelaskan materi pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, yaitu doa sebelum belajar. Mari bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, pada kesempatan kali ini kalian akan belajar pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran kelima atau bab kelima. Anak-anakku sekalian, pada pelajaran kelima atau bab kelima ini terdapat 4 subtema bahasan, yaitu A. Kisah teladan Nabi Ayub alaihi salam, B. Kisah teladan Nabi Musa alaihissalam, C. Kisah teladan Nabi Harun alaihissalam, dan D. Kisah teladan Nabi Zulkifli alaihissalam. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, pada pembahasan pelajaran kelima atau bab kelima ini, Bapak akan sampaikan satu subtema terlebih dahulu ya, yaitu A. Kisah teladan Nabi Ayub alaihi salam. Adapun untuk pembahasan 3 subtema berikutnya, Bapak jelaskan atau Bapak kisahkan di pertemuan berikutnya ya, insya Allah. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, setelah kalian menyimak dan memahami kisah-kisah Nabi pada video pembelajaran ini, kalian diharapkan memiliki kemampuan, yaitu pertama, mengetahui kisah keteladanan nabi-nabi, yaitu Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, dan Nabi Zulkifli alaihissalam. Kedua, memahami dan meneladani kisah keteladanan nabi-nabi, yaitu Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, dan Nabi Zulkifli alaihissalam. Baiklah anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, Bapak mulai saja ya penjelasan atau pemaparan kisah-kisah nabi-nabi tersebut. Disimak dan dipahami baik-baik ya anak-anakku sekalian sampai akhir video ini tentunya. Bapak yakin kalian pasti bisa, karena kalian adalah anak-anak yang soleh dan soleha, serta selalu bersemangat dalam belajar. A. Kisah teladan Nabi Ayub alaihi salam. Pertama, nasab atau silsilah Nabi Ayub alaihi salam. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan soleha, Nabi Ayub alaihi salam adalah cucu dari Nabi Ishak alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam.
Ibunya adalah salah seorang putri Nabi Lut alaihissalam. Atau bisa dikatakan Nabi Ayub alaihissalam adalah cicit Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia adalah anak dari Is bin Ishak alaihissalam. Kedua, tumbuh kembang Nabi Ayub alaihissalam. Anak-anakku sekalian, Nabi Ayub alaihissalam tumbuh di negeri Syria. Setelah dewasa, ia menikah dengan cucu Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu Rahmah. Anak-anakku sekalian, Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang yang tekun beribadah, rajin, pandai, dan ulet. Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan harta kekayaan yang melimpah ruah kepada Nabi Ayub alaihissalam dan menjadi orang yang terkaya di negerinya. Nabi Ayub alaihissalam juga seorang yang dermawan, sehingga masyarakat Hauran dan Tih sangat menghormatinya. Anak-anakku sekalian, selain kenikmatan harta yang Allah titipkan kepada Nabi Ayub alaihissalam, kenikmatan lainnya adalah Nabi Ayub alaihissalam dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keturunan yang banyak, dan kehidupan keluarga Nabi Ayub alaihissalam adalah keluarga yang sakinah dan keluarga yang pandai mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan. Sehingga hal ini membuat iblis tidak senang. Ketaatan dan kedermawanan Nabi Ayub alaihissalam membuat iblis geram. Sehingga dengan berbagai macam cara, iblis berusaha memperdaya Nabi Ayub alaihissalam. Anak-anakku sekalian, Nabi Ayub alaihissalam termasuk seorang nabi dan rasul yang banyak menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, setan dan iblis mulai menyerang Nabi Ayub alaihissalam beserta keluarganya, sehingga cobaan datang menimpanya silih berganti. Cobaan-cobaan Nabi Ayub alaihissalam. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah. Cobaan pertama yang Nabi Ayub alaihissalam terima yaitu jatuh miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ayub alaihissalam dengan mengambil semua hartanya, sehingga Nabi Ayub alaihissalam tidak mempunyai apa-apa lagi. Tak sampai di situ, dua istri Nabi Ayub alaihissalam meminta cerai karena tak sanggup menahan kemiskinan yang sebelumnya terbiasa hidup bergelimang dengan kesenangan, yaitu harta yang banyak. Anak-anakku sekalian, kemudian Nabi Ayub alaihissalam mengabulkan permintaan kedua istrinya itu dan menceraikannya. Walaupun demikian, masih ada istri Nabi Ayub alaihissalam yang setia padanya, yaitu Rahmah. Ia bersumpah akan setia untuk menemani Nabi Ayub alaihissalam sampai akhir hayat. Anak-anakku sekalian, mendapat ujian tersebut, hati Nabi Ayub alaihissalam tidak goyah sedikit pun untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau senantiasa menyadari bahwa semua rezeki berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah. Cobaan kedua Nabi Ayub alaihissalam yaitu meninggalnya anak-anaknya yang sangat Nabi Ayub alaihissalam cintai. Ketika itu, iblis merobohkan rumah Nabi Ayub alaihissalam dan anak-anaknya tertimpa reruntuhan rumah tersebut dan meninggal seketika itu juga. Tubuh mereka tertimbun puing-puing bangunan. Anak-anakku sekalian, Nabi Ayub alaihissalam sangat bersedih. Air matanya menetes. Akan tetapi, beliau berkeyakinan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak mengambilnya kembali. Anak-anakku sekalian,
Dalam ujian ini pun, Nabi Ayub alaihissalam tidak berubah keimanan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, kita semua adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua pasti kembali kepadanya. Semisal sekarang kalian anak-anakku, bisa jadi besok atau lusa boleh jadi bapak guru ini. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, tak berhenti sampai di situ. Iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mencoba lagi Nabi Ayub alaihissalam dengan dijatuhi berbagai penyakit. Cobaan ketiga ini adalah cobaan di mana upaya iblis agar Nabi Ayub alaihissalam tidak taat beribadah juga. Anak-anakku sekalian, iblis menyebarkan berbagai macam kuman penyakit kepada Nabi Ayub alaihissalam, dan tubuh Nabi Ayub alaihissalam merasakan kesakitan dan kesehatannya terus menurun. Berbagai penyakit Nabi Ayub alaihissalam rasakan, hingga lambat laun tubuhnya menjadi kurus kering, fisiknya mulai melemah, wajahnya pucat dan tampak lebih tua. Sedikit demi sedikit timbul bercak-bercak di kulitnya. Makin lama makin bertambah banyak. Bahkan dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa penyakit kulit Nabi Ayub alaihissalam sampai mengeluarkan belatung yang menjijikan bagi yang melihatnya. Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam dikucilkan sebab orang-orang merasa jijik melihatnya. Sampai-sampai kerabat dan sahabatnya ikut menjauhinya karena takut tertular. Hanya sang istrilah, yaitu Rahmah, yang setia mendampinginya. Istrinya yaitu Rahmah telaten mengurusi Nabi Ayub alaihissalam. Beliau sangat tabah dan tidak berkeluh kesah karenanya. Rahmah merawat Nabi Ayub alaihissalam dengan sabar meskipun tak kunjung sembuh. Anak-anakku sekalian, Nabi Ayub alaihissalam dicoba dengan berbagai penyakit selama bertahun-tahun, yaitu sekitar 18 tahun lamanya. Akan tetapi, penyakit tersebut tidak menggoyahkan keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Beliau tetap beribadah seperti biasa ketika dalam keadaan sehat. Lisannya terus-menerus berzikir dan tidak sepatah kata pun ia berkeluh kesah. Adapun iblis terus-menerus menggoda Nabi Ayub alaihissalam. Segala macam cara iblis tempuh, akan tetapi gagal dan gagal lagi. Dan keimanan Nabi Ayub alaihissalam pun tak pernah goyah. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, iblis tidak bosan-bosannya mencoba Nabi Ayub alaihissalam. Adapun untuk yang kesekian kalinya, yaitu yang keempat, iblis memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggoda Nabi Ayub alaihissalam melalui istrinya yaitu Rahmah. Iblis memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengurangi ketabahan istrinya dalam merawat Nabi Ayub alaihissalam. Hingga pada suatu hari, istri Nabi Ayub alaihissalam enggan merawat beliau, dan Nabi Ayub alaihissalam menasehatinya agar tetap tabah menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Akan tetapi, istri Nabi Ayub alaihissalam menolaknya. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, karena penderitaan yang panjang, akhirnya istri Nabi Ayub alaihissalam yaitu Rahmah meninggalkannya. Ketika itu, Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, aku telah mengalami berbagai penderitaan. Berilah aku kesabaran dalam menghadapi semua ini. Jangan biarkan setan dan iblis merusak keimananku. Sungguh Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang." Dengan ketabahan yang luar biasa dan menerima berbagai cobaan,
doa Nabi Ayub alaihissalam diabadikan dalam Quran surat Shad ayat ke-41, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur 'abdana ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyasy syaitanu bitusbih wa 'adzab. Artinya, dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Quran surat Shad ayat ke-41. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah. Ketika itu Nabi Ayub alaihissalam bersumpah akan mencambuk istrinya 100 kali jika kembali kepadanya sebagai hukuman atas perbuatannya meninggalkan dirinya ketika sakit. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa Nabi Ayub alaihissalam sebagaimana tertulis dalam Quran surat Al-Anbiya ayat ke-84, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurri wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Artinya, maka kami pun memperkenankan doanya, lalu kami lenyapkan penyakitnya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Quran surat Al-Anbiya ayat ke-84. Anak-anakku sekalian, doa Nabi Ayub alaihissalam dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam lulus dalam ujian, dan Nabi Ayub alaihissalam pun sembuh dari penyakitnya. Keimanannya tak tergoyahkan, kesabarannya tak pernah luntur. Ia senantiasa tabah dalam menjalani semuanya. Tiba saatnya Nabi Ayub alaihissalam menerima balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, Allah memerintahkan kepadanya untuk menghentakkan kakinya ke tanah. Kemudian dari tanah itu memancar air. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ayub alaihissalam untuk mandi dengan air tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit Nabi Ayub alaihissalam seketika itu juga hilang dan tanpa bekas. Kulitnya kembali seperti semula, serta tubuhnya kini menjadi sehat dan bugar kembali. Anak-anakku sekalian, harta benda yang hilang kini kembali seperti sedia kala. Keluarganya sehat-sehat seperti dahulu kala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan keimanan Nabi Ayub alaihissalam yang tidak sedikit pun bergeser, walaupun musibah dan cobaan bertubi-tubi, sehingga tipu daya iblis menjadi kalah dan tidak berdaya. Sementara istrinya, hatinya tergugah sadar akan kesalahan yang telah diperbuatnya. Air matanya membasahi kedua pipinya. Pikirannya senantiasa teringat akan nasib suaminya. Rahmah kembali karena pernah meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Sesuai sumpahnya, maka sebelum berkumpul kembali, ia harus dicambuk 100 kali. Anak-anakku sekalian, Nabi Ayub alaihissalam dipenuhi dengan kebimbangan, yaitu sumpah tetaplah sumpah yang harus dipenuhi. Akan tetapi di satu sisi
ia merasa kasihan kepada Rahmah istrinya. Anak-anakku sekalian, tak tahu apa yang harus diperbuat. Akhirnya, kebingungan itu sirna. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk, yaitu, "Wahai Ayub, ambillah batang rumput berjumlah 100 batang, kemudian satukan dengan mengikatnya menjadi satu. Kemudian cambuklah istrimu dengan ikatan batang rumput tersebut 1 kali saja, maka sama dengan 100 kali, karena ada 100 batang rumput dalam ikatan tersebut. Dengan begitu, sumpahmu telah terpenuhi." Keempat, buah kesabaran Nabi Ayub alaihi salam. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, Nabi Ayub alaihissalam benar-benar seorang penyabar. Berbagai penderitaan dilaluinya dengan mulus, dari yang ringan sampai yang berat. Anak-anakku sekalian, Nabi Ayub alaihissalam tahan uji. Keimanannya tak pernah tergoyahkan. Anak-anakku sekalian, kesabaran Nabi Ayub alaihissalam membuat iblis menderita. Segala cara telah dilakukan, namun Nabi Ayub alaihissalam tetap teguh, sampai akhirnya iblis pun menyerah dan ia tak sanggup memperdaya orang sabar seperti Nabi Ayub alaihissalam. Anak-anakku sekalian, setiap perjuangan selalu membuahkan hasil, termasuk juga kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kesabaran Nabi Ayub alaihissalam di dunia dan akhirat. Adapun di dunia, kesehatannya pulih kembali seperti sedia kala dan dikaruniai banyak anak. Tidak hanya itu, kekayaannya pun dikembalikan, dan di akhirat sudah jelas ia meraih pahala berlipat ganda. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, karena kesabaran dan ketabahan Nabi Ayub alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memujinya yang tertulis dalam penggalan Quran surat Shad ayat ke-44, yaitu, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna wajadnahu sabiran ni'matal abdu innahu awwab." Artinya, sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Quran surat Shad ayat ke-44. Baiklah anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah. Demikian kisah Nabi Ayub alaihissalam, seorang hamba yang sabar, yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Pelajaran kelima atau bab kelima dengan tema Aku Cinta Nabi dan Rasul, dengan subtema bahasan yaitu A. Kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Insya Allah di pertemuan berikutnya Bapak akan bahas kisah Nabi Musa alaihissalam yang merupakan subtema berikutnya. Anak-anakku sekalian, Bapak mohon maaf jika pemaparan kisah dalam video pada kesempatan kali ini kurang berkenan, baik dari segi penyajian atau penyampaiannya. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, untuk lebih memahami materi dalam video pembelajaran pada kesempatan kali ini, silahkan kalian kerjakan tugas-tugasnya ya. Adapun tugas-tugas tersebut, silahkan kalian lihat di PDF-nya ya. Pada PDF tersebut, sudah Bapak jelaskan tata cara pengerjaan tugas, soal-soalnya yang harus dikerjakan, contoh lembar jawabannya, dan teknis atau cara penyerahan tugas tersebut. Dilihat baik-baik dan dicermati serta dipahami ya anak-anakku sekalian apa-apa yang terdapat pada PDF tersebut, agar kalian benar dalam mengerjakan
dan menjawab soal-soal tugas tersebut. Sekali lagi, cermati dan pahami apa-apa yang terdapat pada PDF tersebut ya anak-anakku sekalian. Dan kerjakan soal tugas tersebut dengan sebaik-baiknya ya anak-anakku sekalian. Bapak yakin kalian pasti bisa. Karena kalian adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Anak-anak yang jujur dan amanah. Dan kalian juga adalah anak-anak yang selalu bersemangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya anak-anakku sekalian. Bapak akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.